Kompas merilis hasil survei periode Juni 2024 terkait citra terhadap 8 lembaga negara. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tren kenaikan citra positif terhadap Polri. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring Polri berhasil mengungkap sebanyak 318 kasus tindak pidana perjudian daring dengan sebanyak 464 tersangka berhasil ditangkap. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melepas kegiatan Bayangkara Funwalk 2024. Ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 pada 1 Juli mendatang. Halo, selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 24 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Dade Salampesi, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama di awal pekan ini, pemirsa, berdasarkan penilaian responden dari hasil survei Litbang Kompas, posisi TNI dan Polri lebih tinggi dari 8 lembaga negara lainnya. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mencapai 73,1% pada Juni 2024. Hasil ini melampaui survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 sebesar 66% dan Desember 2023 di angka 71%. 2024 terkait citra terhadap 8 lembaga negara, mulai dari TNI Polri, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan hasil survei ini, peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto menyebut bahwa TNI dan Polri mendapat apresiasi lebih tinggi dari responden dibanding dengan lembaga lainnya. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan tren kenaikan citra positif terhadap Polri. Diketahui, kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat menjadi 73,1% pada Juni 2024. Hasil ini melampaui survei Litbang Kompas pada Agustus 2023 sebesar 66% dan Desember 2023 di angka 71%. Menyikapi rilis ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan hasil survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri. Ia menyebut salah satu faktornya adalah adanya transformasi Polri melalui program presisi yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Alhamdulillah, masyarakat semakin percaya kepada Polri dan pada survei terakhir kemarin sudah dirilis menjelang Hari Bayangkara naik menjadi 73% dari Litbang Kompas. Berbagai indikator yang sudah disusun oleh Litbang Kompas tentu saja secara komprehensif, baik itu mencakup masalah integritas, masalah komisi pembina, demikian juga termasuk dengan bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilaksanakan oleh Polri untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Irjen Pol Sandi Nugroho menambahkan, hasil penilaian masyarakat yang positif terhadap Polri ini menjadi penyemangat agar kinerja kepolisian semakin baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kepolisian sebelum melakukan kepolisian dan kinerja kepolisian menjadi semakin baik. Survei ini dilakukan Litbang Kompas pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 melalui wawancara tatap muka kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan metode ini mencapai 95%.
Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima tanda kehormatan Bintang Bayangkara Utama dari Polri. Penyematan tanda kehormatan itu dilaksanakan di Rupatama Markas Besar Polri Jakarta Selatan pada Kamis lalu. Dengan mengenakan jas dan kopiah, Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 2 siang dengan disambut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dan para pejabat utama Mabes Polri lainnya. Menurut Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Pol Dedi Prasetyo, penghargaan Bintang Bayangkara Utama Polri kepada Menhan Prabowo merupakan bentuk apresiasi terhadap kerjasama dalam mengamankan NKRI. Irjen Dedi menambahkan, Menhan Prabowo memiliki jasa besar untuk kemajuan dan pengembangan institusi Polri. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo terus mengingatkan peran dan fungsi TNI bersama Polri yang sangat penting bagi rakyat dan juga negara. Menhan Prabowo pernah menegaskan bahwa TNI dan Polri adalah jaminan terakhir NKRI. Untuk itu, rakyat membutuhkan TNI Polri yang kuat dengan kualitas SDM tangguh dan unggul. Penghargaan Bintang Bayangkara Utama adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati jasa seseorang, memajukan dan mengembangkan kepolisian negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia berhasil mengungkap sindikat judi daring yang berasal dari 3 laman atau website berbeda. Dari hasil pengungkapan tersebut, kerugian negara mencapai angka 67,5 miliar rupiah. Baris Krim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian judi online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka dengan menyita barang bukti sebagai berikut. 1. Uang dengan total nilai 67 miliar 500 juta rupiah, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 akun judi online, 296 kartu ATM. Dan belakangan ini Baris Krim Polri beserta Kementerian Lembaga Tergabung dan Satgas Penegakan Hukum melakukan pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website 1xbet, W88 dan Liga Ciputra. Kasus praktek judi online dengan website X1xbet, Baris Krim Polri menangkap 9 orang tersangka dengan rincian inisial ANC dan MRW berperan mengumpulkan rekening-rekening deposit dan withdraw perjudian online website X1bet serta menjadi admin dan operator yang melayani deposit. Menanggapi fenomena kasus judi daring yang marak belakangan ini, tentu Polri tidak tinggal diam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Divisi Propam Polri telah menyiapkan langkah untuk mencegah pelanggaran anggota Polri terlibat dalam judi daring. Polri menggelar konferensi pers yang diadakan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Jumat 21 Juni 2024. Konferensi pers ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada dan juga dihadiri oleh Kadifhumas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, Kadifhub Inter Polri, Irjen Pol Krisnamurti beserta jajaran pejabat umum Polri lainnya. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan selama periode 2 bulan, Polri berhasil mengungkap sebanyak 318 kasus judi online dan menangkap 464 tersangka dengan barang bukti berupa uang tunai 67,5 miliar dan beberapa barang bukti lainnya. 23 April 2024 sampai 17 Juni 2024, Baris Krim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian judi online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka dengan menyita barang bukti sebagai berikut. 1. Uang dengan total nilai 67 miliar 500 juta rupiah, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 akun judi online,
296 kartu ATM. Pengungkapan kasus judi online ini dilakukan setelah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo untuk memberantas habis kasus judi online di Indonesia. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online yang ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2024. Dari Jakarta, Safa Aura, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Menanggapi fenomena kasus judi daring yang marak belakangan ini, tentu Polri tidak tinggal diam untuk menyelesaikan permasalahan judi daring. Segala upaya hingga kerjasama polis to polis dilakukan untuk memberantas tindak judi daring. Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri berhasil mengungkap sebanyak 318 kasus tindak pidana perjudian online dengan sebanyak 464 tersangka berhasil ditangkap dalam waktu dekat ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum menguatkan perannya dalam menegakkan hukum, salah satunya dalam memberantas judi online. Segala langkah dilakukan Polri dalam keseriusan memberantas judi online, mulai dari penyelidikan melalui Intelkam, pendekatan kepada masyarakat melalui Binmas, lidik sidik melalui Reskrim, serta kerjasama polis to polis, hingga transnational crime melalui Bareskrim dan Binter akan dilakukan secara maksimal. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan, Polri melakukan operasi dalam memberantas praktik judi online dengan bekerja sama dengan negara lain, karena judi online ini sudah termasuk dalam kejahatan terorganisir yang beroperasi dan dikendalikan lintas negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Bareskrim dengan seluruh jajaran dengan difasilitasi oleh Divisi Hubungan Internasional telah melakukan operasi bersama kepolisian negara lain dalam rangka menanggulangi, termasuk diantaranya melakukan penegakan hukum dan mencegah agar yang pertama adalah mengurangi pengiriman warga negara Indonesia menjadi pegawai ya, yang dibayar untuk melakukan online scamming maupun online betting. Kami beberapa kali melakukan pencabutan paspor, kemudian pembatasan, cegah untuk berangkat keluar. Beberapa kelompok yang ditenggarai akan berangkat ke negara-negara lain untuk dipekerjakan sebagai pelaku operator judi. Mereka dijanjikan dengan biaya gaji yang cukup, namun apabila mereka tidak bisa mengejar target, mereka mendapatkan sanksi. Itulah kemudian berteriak. Beberapa operasi telah dilakukan antara lain di Manila. Kami bisa menyelamatkan bersama polisi Filipina 154 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tindak pidana perdagangan orang seperti ini. Kemudian kami bisa menyelamatkan beberapa warga negara Indonesia dari Myanmar, walaupun operasinya sangat sulit karena khusus Myanmar, kami sampaikan ada beberapa wilayah yang tidak bisa dikontrol oleh junta. Sebagaimana kita ketahui bahwa Myanmar pemerintahannya adalah junta militer, sebagian bisa dikuasai, bisa dikontrol, sebagian besar tidak dikuasai, dan daerah-daerah yang tidak dikuasai oleh gangster-gangster, termasuk di dalamnya mereka bergabung antara perjudian, prostitusi, dan narkoba. Kesulitan dalam rangka penegakan hukum ini, kami telah melakukan beberapa effort, antara lain yang pertama, terus-menerus dan hari ini, minggu ini, ada pertemuan level teknis Senior Officer Meeting on Transnational Crime. Kami membahas tentang perjudian ini di Laos, yang nantinya juga dalam waktu ke depan, bulan depan, Bapak Kabar Eskrim akan berangkat memimpin dengan tim pertemuan masalah transnational crime ini. Kami juga akan bertemu level petinggi yang mungkin dihadiri oleh Bapak Wakapolri di Myanmar dalam rangka membahas tentang ini. Selain itu, kami bekerja sama dengan Interpol mengatasi masalah perjudian ini. Operasi internasional akan terus dilaksanakan. Kami bekerja sama dengan berbagai jaringan seperti UNODC, Interpol, P2P, Police to Police Cooperation, membuahkan banyak hasil, namun
apabila dari dalam demand tidak dicegah, upaya nasional organized crime ini akan terus berlanjut. Divisi Hubungan Internasional Polri di bawah Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online Polri siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga sesuai perintah Kapolri, serta siap menjadi kapital bagi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kita ke informasi lain, Polri memastikan telah melakukan langkah-langkah saintifik dalam melakukan pengusutan kasus kematian Vina, meski sempat terjadi perubahan laporan dari kasus kecelakaan menjadi pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kasus kematian Vina dapat diusut secara tuntas. Kita sampaikan bahwa kejadian tanggal 27, di mana Ananda Eki dan Ananda Vina menjadi korban, dengan informasi sebagai korban laka lantas. Kemudian tanggal 28 sudah dimakamkan karena Muslim, selayaknya untuk segera dimakamkan. Perkembangan dari informasi laka lantas tadi ternyata berubah. Informasinya itu adalah korban kriminalitas, bahkan bisa dibilang pembunuhan yang sangat sadis. Kenapa demikian? Karena hasil otopsi menyampaikan demikian, dan saksi-saksi saat itu dikumpulkan oleh penyidik. Tanggal 31 itu adanya laporan polisi. Setelah dilaporkan di tanggal 31 dan untuk pembuktian lebih lanjut, maka dibutuhkan adanya ekshumasi ataupun bongkar jenazah. Tanggal 6 September, berarti 10 hari setelah korban dimakamkan. Nah, yang dimaksud oleh pimpinan adalah kalau seandainya dari awal petugas yang datang ke TKP lebih teliti sehingga dia bisa menemukan tanda-tanda hal tersebut, tentu saja akan lebih mudah untuk dilaksanakan scientific criminal investigation. Dan pada waktu setelah 10 hari tadi tetap dilaksanakan, diotopsi, kemudian diambil bekas darah yang masih tersisa, kemudian diambil spermanya dan sebagainya. Namun menurut keterangan ahli yang bertugas mengambil waktu itu, setelah 10 hari sudah kondisinya tidak bisa diteliti secara saintifik. Sehingga sayang. Tapi langkah-langkah saintifik tetap dilaksanakan, termasuk ahli toksikologi dan lain sebagainya. Itu menjadi masukan yang utuh, bukan tidak dilaksanakan, tetapi dilaksanakan. Dan pengarahan semacam ini bukan hanya sekali dilaksanakan oleh pimpinan, seringkali disampaikan untuk mengingatkan kembali jangan mudah menyimpulkan kejadian kalau belum yakin tentang peristiwa yang sudah terjadi dengan melibatkan para ahli-ahlinya tentunya. Nah, itu menjadi masukan secara utuh dan menyeluruh, bukan yang hanya di ujungnya saja. Jadi pada awal kejadian pada tahun 2016 tersebut, informasi yang disampaikan kepada Polri adalah laka lantas. Ketika laka lantas, anggota menjalankan SOP sesuai dengan laka lantas. Dengan tadi yang saya sampaikan, dia kurang teliti di lapangan sehingga melihat ini adalah sebagai laka lantas biasa. Ketika meninggal, korban diserahkan ke kesaksian. Ini adalah salah bentuk kekurangan telitian dari anggota, dan anggota tersebut sudah ditindak pada 2016 yang lalu, sudah diproses propam dan sudah diberikan sanksi. Fokus untuk meneliti berkasnya, untuk melanjutkan kasus ini, sehingga kita kasih support, kita doakan bersama kasus ini tuntas, dan mohon doanya juga untuk kita semua agar Ananda Eki dan Ananda Vina bisa diterima di sisi Allah. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.